Vietnam gebuk Thailand, Nguyen Xuan Son menggila. Meski begitu negara tetangga ini bangga timnas Indonesia, tim terbaik ASEAN 2024 AFF tidak ada artinya. Lah kok bisa? Oleh Romani penurunan karir gara-gara gabung Oxford United. Wah ngawur. Yuk simak informasinya sebagai berikut. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi berita bola dari channel Goal Time. Pertandingan antara timnas Vietnam melawan timnas Thailand yang digelar di Stadion Viet Triputo pada Kamis, 2 Januari 2025 berlangsung dengan tensi tinggi. Meski di babak pertama kedua tim saling menyerang, tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Thailand bahkan mendominasi penguasaan bola hingga 60%, tetapi kesulitan menembus lini pertahanan Vietnam yang dikawal Nguyen Minh Trio. Gol pertama akhirnya tercipta di babak kedua melalui sundulan Nguyen Van Phi yang diselesaikan dengan apik oleh Nguyen Xuan Son. Tandukan keras Xuan Son membuat gawang Thailand yang dijaga Patiwat Kamai bergetar di menit ke-58. Xuan Son hampir mencetak gol kedua di menit ke-64, tetapi tendangannya masih melenceng tipis. Tak butuh waktu lama, Xuan Son kembali menunjukkan kelasnya dengan memanfaatkan kesalahan bek Thailand. Tendangan keras kaki kirinya di menit ke-72 memastikan Vietnam unggul 2-0. Thailand akhirnya memperkecil ketertinggalan lewat sundulan Salem Sakalte di menit ke-81, tetapi skor 2-1 bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Di tengah pertandingan seru tersebut, perhatian publik ASEAN justru mengarah kepada timnas Indonesia. Meski gagal di Piala AFF 2024, Indonesia tetap dinobatkan sebagai tim terbaik Asia Tenggara oleh media Malaysia, Stadium Astro. Timnas Indonesia tetap gemilang di 2024 meski gagal di AFF. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tidak serta-merta menghapus prestasi gemilang mereka sepanjang tahun. Di turnamen tersebut, skuad Garuda hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 4 laga penyisihan grup dengan 2 kekalahan dan 1 hasil imbang. Raihan 4 poin tersebut tidak cukup membawa Indonesia ke semifinal. Namun, media Malaysia menilai prestasi Indonesia di level internasional jauh lebih gemilang. Dalam ulasannya, Stadium Astro menyebut Indonesia sebagai tim dengan perkembangan paling pesat pada 2024. Hal ini berkat keberhasilan mereka melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengalahkan tim peringkat 59 FIFA, Arab Saudi, di Stadion Gelora Bung Karno. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang bertahan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin. Selain itu, skuad asuhan Shin Tae-yong juga berhasil mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Di sisi lain, penyerang Olo Romani dikabarkan meninggalkan FC Utrecht untuk bergabung dengan Oxford United di divisi Championship Inggris pada bursa transfer musim dingin 2025. Meski beberapa netizen menganggap langkah ini sebagai penurunan karier, analisis menunjukkan sebaliknya. Divisi Championship tercatat sebagai liga peringkat ke-10 dunia, bahkan lebih tinggi dibanding Eredivisie Belanda yang berada di peringkat 13. Bergabung dengan Oxford United bisa menjadi langkah strategis, terutama karena klub tersebut tengah berambisi promosi ke Premier League. Saat ini, Oxford United berada di posisi ke-18 klasemen sementara, terpaut 12 poin dari zona playoff promosi. Namun, dengan 22 pertandingan tersisa dan tren positif di bawah pelatih baru Gary Rowett, peluang mereka masih terbuka lebar. Dan James siap dinaturalisasi, bangga berdarah Indonesia. Sementara itu, kabar lain datang dari Dan James, bek muda Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda. Pemain berusia 24 tahun ini menyatakan keinginannya untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, James mengungkapkan bahwa ia memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya. Saya lahir dan besar di Inggris, tetapi keluarga saya berasal dari Indonesia. Bermain untuk timnas Indonesia akan menjadi kehormatan besar, ujar James.
Dengan postur 180 cm, kecepatan dan kemampuan bertahan yang solid, dan James dianggap cocok untuk memperkuat lini belakang skuad Shin Tae-yong. Jika proses naturalisasi ini terrealisasi, James bisa menjadi tambahan kekuatan berharga bagi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlepas dari berbagai tantangan, timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka memiliki masa depan cerah. Dengan torehan prestasi gemilang sepanjang 2024, harapan besar pun mengiringi perjalanan skuad Garuda di tahun-tahun mendatang. Apakah mereka mampu melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kita tunggu aksi berikutnya.